Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Di sini. Iya. Nah, serpihan di Bulu Saraung. Lokasi penemuan badan dan juga ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Paloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 awak pesawat dan 3 penumpang. Penemuan serpihan yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 menumbuhkan secercah harapan. Tim gabungan pencarian pesawat ini pun langsung menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian pesawat yang hilang pada Sabtu siang kemarin. Jadi sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan hanya menemukan 3 serpihan tadi dan banyak serpihan kecil-kecil yang lain. Cuma yang besar tadi adalah jendela pesawat, ekor pesawat dan badan pesawat. Itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, tidak satu tempat. Ada seperti gambar yang kami sampaikan, ada di sebelah utara dari LKP atau Lost Command Position, ada di sebelah barat, selatan, dan di utara yang ada tim rescue yang ada di atas, seperti itu. Jadi berpencar seperti itu. Terkait dengan pakaian ataupun korban sampai saat ini di lapangan belum disampaikan. Saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak, menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang paham. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Atap rumah porak-poranda, bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung, yakni Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces. Meski tidak ada korban jiwa, 45 rumah milik warga atapnya rusak. Total berapa rumah, Pak? 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik, Pak. Panik. Itu kencang masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya dari selatan. Dari selatan. Ya hujan deras. Beliau enggak. Beliau enggak. Sering nggak, Pak? Enggak, cuma sekali ya. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel.
Akibat rel kereta jalur Pekalongan Seragi terendam banjir, PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur tersebut sebagai langkah pengamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 4 juga melakukan perubahan pola operasi dengan mengalihkan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Arina, dan juga kereta api Kamandaka. Selain melakukan perubahan pola operasi, KAI Daop 4 Semarang juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. PT KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada masyarakat, khususnya pelanggan kereta api, akibat ketidaknyamanan tersebut, dan juga dampak dari perubahan pola operasi pasti menimbulkan waktu tempuh yang lebih lama dan imbasnya adalah keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan. Bukan hanya rel yang terendam, stasiun Pekalongan juga terendam banjir akibat hujan deras sejak Jumat kemarin. Karena penutupan sementara rel kereta jalur Pekalongan Seragi, puluhan calon penumpang jurusan Semarang di stasiun Pekalongan mengembalikan tiket. Antrian loket pengembalian dipadati para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Kebanyakan dari mereka beralih ke moda transportasi lain. Sementara PT KAI Daop 4 Semarang masih melakukan upaya agar perjalanan kereta api kembali normal. Sementara akibat banjir yang merendam rel kereta api stasiun Seragi dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju Semarang, Yogyakarta, dan Solo terpaksa dibatalkan. Antrean panjang terjadi di loket tiket stasiun Tegal. Sementara ratusan penumpang lainnya dialihkan menggunakan sejumlah bus yang difasilitasi oleh KAI Daop 4 Semarang. Selain menyiapkan sejumlah bus tujuan Semarang, PT KAI Daop 4 Semarang juga memberikan pengembalian tiket 100% untuk penumpang yang batal berangkat. Dari Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Unibar iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan genangan tinggi merendam ruas Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Petugas jalan tol pun terpaksa membolehkan pengendara motor untuk melintas di area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir kalah jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi dapat sebenarnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya, Pak? Tadi turun di depan wali kota. Nah, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih. Tinggi ya? Tinggi, sepakat. Oke. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Udah kelihatan kan motor itu pada mondok. 60 cm ada, 30? Ini 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dampak dari imbas genangan air di stasiun Jakarta Kota, sejumlah perjalanan kereta api komuter lain pun terganggu. Penumpukan penumpang pun terjadi di beberapa stasiun, salah satunya di Stasiun Manggarai. Hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati.
Para pengguna kereta komuter lain berbagai jurusan mengalami gangguan dampak dari jalur yang tergenang air di kawasan Jakarta Kota. Perjalanan Bogor Line sempat hanya sampai stasiun Jayakarta dan Manggarai untuk kembali ke stasiun Bogor atau Nambo. Namun saat ini rute sudah kembali normal. Banjir yang menggenangi sejumlah titik di Jakarta membuat Wali Kota Jakarta Utara meninjau kawasan rentan banjir. Sejumlah jalan terlihat tergenang air, miris justru terdapat anak-anak yang bermain air di genangan. Pemerintah mengimbau warga tidak bermain di kawasan banjir. Hari ini kami keliling wilayah. Mulai sejak tadi pagi kami memonitor semua wilayah kami, terutama di Jakarta Utara ini, karena sebagaimana kita ketahui sejak malam tadi hujan turun cukup deras dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu merata di seluruh wilayah di Jakarta Utara ini. Ada beberapa titik memang yang tergenang dan sampai dengan saat ini pukul 10.45 ini kita lihat di Jalan Gunung Sahari Raya dan juga kami tadi melintasi Jalan RE Marta Dinata di depan Ancol itu air masih kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Kami tentunya menghimbau, kalau kita lihat ada warga kita yang sedang bermain air di sini untuk segera meninggalkan lokasi banjir demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama juga tadi di sepanjang Jalan RE Marta Dinata, kami pada saat melintas melihat anak-anak kecil sedang bermain. Kami khawatir karena Kali Ancol juga sudah rata dengan Jalan RE Marta Dinata itu sendiri. Jadi kami menghimbau warga kami untuk segera meninggalkan lokasi banjir, menjaga keselamatan diri. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak Polri, dengan pihak TNI, termasuk juga dengan pihak sumber daya air untuk terus memonitor, memantau, dan melakukan penyedotan genangan-genangan